Karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Pak Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa yang ditangkap mereka yang tidak bersalah? Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Lebih baik jujur, lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong. Buat AF, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar ya. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi bahwa Kang Dede setelah ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, ternyata kesaksian yang di kepolisian pada tahun 2016 lalu itu adalah palsu. Kenapa demikian? Karena kesaksiannya itu diarahkan sebetulnya Dede ini tidak tahu menahu asal kejadian ini ya, tapi diminta untuk jadi saksi oleh si Aib ya dan Pak Rudiana. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Agustus 2016 kamu masih kerja? Masih kerja Pak posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Sih. Nah, kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya Pak. Nggak tahu. Nggak tahu Pak sebelumnya. Sebelumnya nggak tahu. Nggak. Pada waktu kejadian nggak tahu. Nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian dah saya tahunya Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu. Kemudian tahunya dari mana? Tahunya ya denger-denger aja Pak dari orang, masih ada kecelakaan gitu. Oh, masih ada Iya kecelakaan. ada kecelakaan, maksudnya denger-denger gitu. Oh, denger aja. Ya, denger Bukan ada aja. sengaja orang memberitahukan. Bukan Pak. Oh, hanya dengar Hanya aja. dengar aja. Kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Aib ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan dah Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan Iya. jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah Pak. 2-3 hari setelah Kurang lebih. penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu Polsek. posisi di mana waktu? Posisi di rumah. Di rumah. Di rumah. Rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya. Aib. Aib udah Diantar. punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sama sekarang? Enggak tahu. sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas Aib punya nelpon. nelpon. Nah, Teleponnya nelpon. gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain Aib?" "Ya udah anterin aja," katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aib, "Mau ngapain di sini?" Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajak Di ke teleponnya Polres. malam. Malam, sekitar jam 7, setengah 7 loh Pak. Jam itu juga kamu jalan Iya jalan Pak. langsung. Ya saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu hafal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Oh, Polres. dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya minta diantar dulu Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi apa kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja kata. Ikutin, saya diarahin
Oke, kamu diminta oleh Aib jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aib yang ngomong ke kamu. Ya Aib sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Aib dan Parudiana. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Parudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan Pak. Soalnya kan Aib minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aib dan Parudiana. ya soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aib Pak, bukan saya Pak. Oh. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung Pak. Saya bingung, saya bilang apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan Iya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut ada. Ada rasa Kan saya takut. kan istilahnya nggak ngerti hukum Pak. Oke, nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini, yang karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta sama jadi saksi, ya kan? Diminta oleh jadi saksi oleh Parudiana dan Aib. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak, Setelah masuk ke ruangan, di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu Pak. Oh, yang Aib- ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak. Dua-duanya. Tembak-tembak pangan aja pakai lamanya. Aib dan Rudiana Iya. mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat Iya. ada anak-anak yang lewat, Iya. Ada anak- dilemparin batu, batu, pakai bambu, Pakai bambu. dan itu diarahin diarahin. oleh Aib dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar. Your hands up, everybody for real my home. Seandainya warga plus Berani nanti bersaksi di Berani Baris Krim. saya Pak bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sudah. Tahu Pak. Kemudian di BAP. Di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau Ditanya. sudah ada ceritanya? Ditanya Pak. Ditanya gimana? Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Iya, ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario itu. Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Parudiana. Iya. Bukan Pak. Ada lagi Pak penyidik yang BAP-nya Pak. Ada lagi Pak. Dari Serse. Dari Serse Pak. Nah, kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong ada di warung. Jadi lem- kamu mengikuti alur cerita Alur cerita yang tadi. sudah dibuat oleh Parudiana dan Aib. Iya. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah. Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu sama dikasih sekali upah. nggak dikasih upah. Terus setelah itu kamu pulang. Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Aib juga Pak. Heeh. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih Aib malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aib dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya. Pernah penjara seumur hidup karena dendam. karena film dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. Kenapa kamu menghubungi saya kalau jam? Ya dari saya kan rundingan juga Pak, dari pihak keluarga Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Didi aja satu-satunya jalan. Kan ini yang ditangkap. Itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Parudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh.
kurang lebih mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Mungkin Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Parudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Parudiana? Dan apa manfaat bagi Parudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak, Disuruh oleh siapa? disuruh dengan Aib sama Parudiana. Parudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa yang ditangkap mereka yang tidak bersalah? Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Lebih baik jujur, lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong. Buat AF, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, F. Jadi si Dede ini setelah ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, pada saat itu dia mengakui semua bahwasanya pada saat menjadi saksi pada tahun 2012 di kasus Vina Cirebon ini ternyata kesaksian palsu karena diarahkan dan diminta tolong oleh si Aib ya. Awalnya si Aib ini minta antar ke Polres, dan setelah nyampe ke Polres tiba-tiba disuruh untuk menjadi saksi yang memberatkan 7 terpidana yang sampai saat ini masih mendekam ya teman-teman. Jadi sekarang si Dede ini membuka semuanya terhadap Kang Deddy Mulyadi bahwasanya pada saat itu yang memberi kesaksian itu adalah palsu karena diarahkan oleh itu Rudiana dan si Aib ya teman-teman. Jadi sekarang ini beliau sudah berani menjadi saksi di Mabes Polri, dan sekarang sudah ada kuasa hukumnya yang mendampingi ketika nanti dimintai keterangan oleh Mabes Polri ya teman-teman. Dan mudah-mudahan si Bapak Dede ini bisa meringankan dan bisa membebaskan terhadap 7 terpidana ini ya teman-teman, dan semoga 7 terpidana ini bisa dibebaskan ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya.